Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Matematika Peminatan kelas 12 dan masih dengan bersama Bapak Mr. Sugeng Budiarjo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang turunan fungsi trigonometri sesuai dengan lanjutan tugas kalian kemarin. Dan pertama kalian harus ingat tentang rumus dasar turunan. Jadi rumus dasar turunan ada dua, yaitu fungsi aljabar, rumusnya kurang lebih seperti ini, dan ada rumus fungsi trigonometri, jadi turunan dari trigonometri. Sin itu jadi apa, cos jadi apa, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang namanya sifat-sifat turunan. Sifat-sifat turunan yang pertama itu ada konstanta ketika diturunkan hasilnya 0. Yang kedua itu konstanta dengan fungsi. Jadi nanti konstantanya tetap, fungsinya yang kita turunkan. Ketiga, kita punya penjumlahan atau pengurangan fungsi, di mana ketika diturunkan nanti kedua fungsinya kita turunkan dan tandanya disesuaikan. Yang keempat itu ada perkalian fungsi. Jadi nanti ketika ada fungsi ux dikali vx, maka turunannya yaitu u aksen v ditambah u v aksen. Di sini tandanya khusus yaitu penjumlahan. Selanjutnya ada pembagian. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Dan yang terakhir ada fungsi berantai. Nanti contohnya seperti apa bisa kalian cermati di video ini. Contoh soal yang pertama ini, tentukan nilai f inverse pi per 2 dari fungsi fx 3 cos x. Jadi selain di inverse atau diturunkan f aksen, nanti kita substitusikan dengan nilai pi per 2. Jadi kita langkah pertama cari turunannya dulu. Turunan dari 3 cos x yaitu di sini dihasilkan min 3 sin x. Ketika sudah didapat fungsi turunannya, tinggal kita masukkan nilai x yang diminta yaitu pi per 2. Sin pi per 2, sin 90. Berarti 1, berarti min 3 kali 1, maka hasilnya min 3. Contoh soal berikutnya ada contoh soal tentang turunan pertama. Jadi di sini hanya disuruh mencari turunan pertama dari fungsi yang pertama ada fungsi sin 6x kuadrat min 5x plus 1. Dan fungsi yang kedua ada fungsi trigonometri penjumlahan. Ada 3 sin 2x, ini ux-nya, dan 2 cos 4x, ini vx-nya. Yang pertama untuk soal fx sama dengan sin dalam kurung 6x kuadrat min 5x plus 1, kita turunkan sinnya, turunan dari sin itu cos, selain itu fungsi yang di dalam kurung yaitu 6x kuadrat min 5x plus 1 kita turunkan juga. Maka didapat 12x min 5. Setelah seperti ini kita pindahkan, jadi fungsi yang bukan trigonometri kita taruh di depan. Maka hasilnya 12x min 5 cos 6x kuadrat min 5x plus 1. Ini untuk bentuk sin atau fungsi trigonometri di mana di dalam kurungnya itu fungsi linier minimalnya. Selanjutnya ada penjumlahan trigonometri. Jadi ada 3 sin 2x plus 2 cos 4x. Masing-masing kita turunkan. Turunan dari sin itu cos, turunan dari cos itu min sin, terus ada fungsi 2x, dia persamaan linier, turunannya jadi 2, 4x turunannya jadi 4. Maka hasilnya menjadi 6 cos 2x, jadi 3 dikali 2 sama 2 dikali 4 dikali negatif, jadi min 8 sin 4x.
Biar lebih paham, kita perbanyak contohnya. Ada contoh soal ketiga, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Fungsinya ada gx sama dengan sin pangkat 5 3x dan gx sama dengan x pangkat 3 dikali kosekan 3x. Pertama kita bahas yang di atas, gx sama dengan sin pangkat 5 3x. Ini sama saja dengan sin 3x yang dikuadratkan atau dipangkatkan 5. Bukan dikuadratkan, pangkatkan 5. Kemudian kita bisa misalkan kalau sin 3x itu ux, berarti sekarang berubah menjadi ux pangkat 5. Dari sini kita turunkan, maka didapatkan g aksen x atau turunan pertama gx yaitu 5, ux pangkat 4, jadi pangkatnya berkurang 1, dikali turunan dari ux-nya. Ux-nya itu sin 3x, nanti diturunkan. Nah, maka didapat seperti ini. Ux-nya sin 3x, turunan dari sin 3x itu cos 3x dikali 3, maka hasilnya 5 dikali 3. Jadi bilangan paling kiri dengan paling kanan itu hasilnya 15. Terus kita tulis yang pangkatnya lebih terendah dulu, jadi cos 3x dulu, baru sin 3x pangkat 4 dalam kurung. Untuk soal selanjutnya ada gx sama dengan x pangkat 3 dikali kosekan 3x. Ini pakai sifat perkalian, nanti kalian cari turunan dari 3x, turunan dari x pangkat 3 dan kosekan 3x. Maka didapat seperti ini. Jadi turunan dari x pangkat 3 itu 3x kuadrat, v-nya kosekan x, turunan dari kosekan 3x itu kosekan 3x dikali kotangan 3x, terus 3-nya turun jadi min, jadi 3. Maka hasilnya min 3 kosekan 3x dikali kotangan 3x. Setelah itu kita jabarkan, maka didapat seperti ini. 3x kuadrat kosekan 3x, min 3-nya ke depan, min 3x pangkat 3, kosekan 3x, kotangan 3x. Jadi turunan dari kosekan 3x itu min kosekan 3x dikali kotangan 3x. Sampai sini Bang? Belum? Kalau belum kita masih ada beberapa contoh soal. Yang keempat, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Ini fungsi, ya betul, fungsi pecahan atau rasional. Jadi sin 3x per cos 3x. Jadi u per v. Pakai sifat u per v. Di sini u-nya berarti sin 3x, u aksennya nanti 3 cos 3x. V-nya itu cos 3x, berarti v aksennya min 3 sin 3x. Pakai sifat u per v, maka ini rumusnya. Kemudian kita masukkan, kita terapkan. Jadi seperti ini. Terus kita jabarkan. Hasilnya 3 dikali 1 per cos kuadrat 3x. Jadi di situ ada cos kuadrat 3x. Kita keluarkan 3-nya, maka didapat 3 kurung buka cos kuadrat 3x ditambah sin kuadrat 3x. Ingat, sin kuadrat dengan nilai x yang sama ditambahkan cos kuadrat itu hasilnya 1. 1 per cos itu sama dengan, betul, sekan. Jadi di sini turunan pertama dari sin 3x per cos 3x yaitu 3 sekan kuadrat 3x. Masih belum paham juga? Oke, ada satu soal lagi. Soalnya yaitu tentang, nah ini nanti fungsi berantai. Kenapa disebut berantai? Karena di dalam trigonometri itu ada fungsi, minimal fungsi linier. Di sini sekan 2x plus 4. Misalkan x-nya atau fungsinya yaitu 2x plus 4, kita misalkan dengan u, maka turunannya jadi 2. Maka hx yang tadinya sekan 2x plus 4 berubah menjadi sekan ux. Turunan dari sekan u dikali tan u dikali turunan pertama dari ux. Maka didapat sekan 2x plus 4 dikali tan 2x plus 4 kali 2.
Jadi hasilnya turunan pertama dari sekan 2x plus 4 yaitu 2 sekan 2x plus 4 dikali tangen 2x plus 4. Kurang lebih contohnya sudah lumayan banyak, sudah cukup. Mudah-mudahan kalian paham. Contoh yang lain bisa kalian lihat di materi video yang lainnya. Bisa kalian cari sendiri di Google atau bisa di YouTube. Kalau mau mengulas kembali materi ini silahkan lihat blog Matematika Peminatan kelas 12. Kalau belum paham bisa memutar kembali video ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.